Aduh bang, gimana bang pas hari ini bang? Alhamdulillah. Gue manggil lu bang apa bang? Abang Iya, masih ustad nih. abang. Kan gue lagi belajar sama lu, guru gue nih, ya kan? Dari kemarin-kemarin. Alhamdulillah. Alhamdulillah dong bang, orang mah jadi Ya, ustad. alhamdulillah jadi ustad. Ya kan gue. Semoga diterima di seluruh nusa bangsa. Amin. Tapi kalau gue diterima pasti enak ustad lain. Kagak dapet job dah. Oh maksudnya ke ikut sama lu semua? Iya. Bagus banget kali lo. Gak apa-apa kan gue lagi belajar ya Pak Tat. Patat. Oke bagus lu. Yang benar bapak ustad jangan digabung patat. Itu. Lu gimana puasa hari ini? Alhamdulillah bang lancar. Udah dari puasa pertama sih gue lancar. Iya sama kalau kayak gitu gue juga lancar banget. Alhamdulillah. Ya cuma lu jadi guru gua kalau lu nya kagak puasa mah. Alhamdulillah akhirnya gue jadi guru juga. Ya. Meski punya anak murid brengsek. Kan lagi belajar. Sabar. Makanya gue sekarang nih. Sebelumnya lu sapa dulu nih. Ya. Pemirsa Vespa Story. Oh, para pemirsa atau para penonton, para teman, para sahabat Vespa Story. Vespa Story Lovers. Oh, ada lovers ya? Iya. Vespa Story Lovers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Nih, gue mau kali ini mau dikasih pelajaran baru lagi nih. Pencerahan nih buat dia nih. Dia gelap banget gue soalnya, jadi mau dikasih pencerahan terus sama setiap dia. saat, setiap waktu dia harus emang dicerahin. Iya. Ya, supaya enggak lihat aja mukanya ya kan sembleb ya kan bulu Biar. matanya bapak. Bulu bapak. Pokoknya setiap video gua harus dapat pelajaran dari Bapak Ustadz Akil. Bapak apa Ustadz apa Akil? Kalau bapak ustad. Dari Ustadz Akil. Jadi gua harus ya terima gitu dia mau ceramah apa hari ini. Insya Allah nggak lu doang diterima. Dan mama semuanya mudah-mudahan. Doain gue jadi ustad ya. Amin. Mudah-mudahan Vespa Story Lovers bisa terima video kita ya. Iya, yang setiap hari mungkin insya Allah setiap hari nemenin kalian di channel YouTube-nya Vespa Story. Nah, itu juga gue sekali lagi mohon maaf banget nih ya kan, gue juga bukan menggurui lagi, sekali lagi gue bilang kayak gitu. Iya. Maaf Ustaz. Ya. Tadi serampang serimping loh. Serimping ya kan, gue takutnya banyak netizen ya kan. Ya begitu dah. Oke. Terus kali ini gue mau ngasih pencerahan buat lo dengan arti kata sabar. Oh. Lo kan selama ini nih ya kan kurang bersabar. Apa dikit-dikit sikut, ngajak berantem, buset deh. Ilmu yang paling susah tuh bang, sabar sama ikhlas tuh. Nah yang itu dia. sabar nih. Yang benar-benar lo asah itu dari seseorang sebenarnya kesabaran. Ya belum bisa kontrol bang gua. Nah itu makanya lo harus kontrol, lo harus belajar. Lo tiap orang harus punya kesabaran. Lu nyampe mana kesabaran lu, gue tanya. Sebenarnya kesabaran itu ada batasnya nggak sih bang? Iya sebenarnya ada tergantung dari seseorang ya lah. Iya, lu ada batasnya sampai mana begitu. Coba lu kasih tahu gua kesabaran kayak gimana aja. Emang berat ya kan. Sabar itu kesabaran ya kan. Lu nyampe emang berat banget nih kesabaran nih ya kan. Pahit, tapi dengan kesabaran lu pasti buahnya pasti manis nantinya. Akhirannya pasti manis dengan kesabaran yang lu tekunin beberapa abad, mau diapain aja mau sabar ya. Iya. Sabar. Makanya dalam surat Ali Imran kan ayat 186 yang berbunyi ya kan, wallahu yuhibbus sabirin. Nah, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Oh, kalau lu sabar lu cintai sama Allah. Iya, kalau gue emosi berarti kagak dicintai. Lu kalau cintai lu mah lu digibahin sama orang-orang juga. Digibahin sedih tau digibahin orang. Terus arti sabar sendiri lu tahu nggak sebenarnya arti sabar? Nggak tahu nih, belajar kita. Tatat. Belajar sama Ustadz nih. Iya makanya arti sabar sendiri lu harus tahu arti sabar sendiri itu apa. Dari sabarnya itu apa? Lu kan selama ini cuma sabar. Gue juga bisa sabar. Tapi nggak tahu arti sabar. Nggak tahu artinya. Artinya itu sabar itu banyak sebenarnya. Bukan cuma sabar itu namanya apa yang lu paham sabar itu apa? Ngelus dada. Ngelus dada doang sabar. Sabar.
Kalau nyulut jidat sabar juga bukan? Ya licin. Sabar itu dalam bahasa Arab, ya kan? Dalam bahasa Arab itu sabar berarti rodia. Rodia itu ridho. Ada bisa dibilang juga tajalada. Tajalada itu mengikat. Dan masih banyak lagi tuh arti kata dari Sabar. bahasa sabar dalam bahasa Arab gitu. Makanya kagak mudah Buat untuk jadi bersabar. orang sabar. Iya. Tuh dalam surat Al-Baqarah ayat 45 yang artinya begini. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Tuh, sabar sama sholat. Pertolongan tapi kepada Allah lu mintanya. Dan sholat itu sungguh berat sebenarnya. Tapi kecil kecuali bagi orang-orang yang sholatnya khusyuk. Kalau nggak usul terasa berat gitu. Ya lu selama ini berat apa enggak? Khusyuk Lagi apa belajar sih bang. enggak? Itu kalau lu khusyuk ya kan lu Ringan. kecil enggak berat, ringan gitu. Kalau terasa berat kayak misalnya kayak leha-leha malas gitu, malas sholat aja. Ya gitu itu mah pasti berat ya kan, bawaannya ngantuk aja, lari habis makan tarik mata ya kan. Itu kan penyakit lu itu. Gula. Emang yang ngomongin tadi. Iya. Iya. Makanya jenis-jenis kesabaran juga sebenarnya ada 3 nih, mau kasih tahu lu. Banyak apa? Banyak, ada 3 jenis kesabaran yang emang lu harus jalanin nih, gitu kan. Jenis kesabaran yang pertama, menahan amarah. Lu kan emosian orangnya. Kalau emosian berarti orangnya kagak sabar. Kagak sabar. Orang sabar mah kagak bakalan emosian. Yang kedua, Kalau ditimpuk dari belakang mah, yang tergantung yang nimpuknya pakai duit apa kagak. Kalau nimpuk ketangkepin. gitu. Tergantung yang nimpuknya gitu. Yang kedua, sabar menghadapi cobaan. Cobaan mulu bang, lulus kagak. Nah, itu dia. Coba buat anak kok coba-coba. Baiklah. Kan? Nah, yang ketiga, cobaan melawan godaan nafsu. Nafsu ngeliat apa nih? Semuanya mau ngeliat nafsu, ngeliat orang gila kayak orang apa kayak yang penting nafsu gitu. Nafsu itu nggak sabar. Ngeliat makanan juga Nafsu pengen. Nafsu banget itu nggak sabar namanya. Kalau membuka ini kan pengen mau nyaplok kan rasanya gitu. Itu nggak sabar namanya, belum waktunya gitu. Ini gua kasih tahu ke lu. Yang pertama nih, ya kan? Yang pertama kan tadi apa? Sabar menahan amarah. Nih, ceritanya begini nih. Ada cerita nih kan. Saat Nabi Yakub, ayahnya Nabi Yusuf. Kenal nggak? Nabi Yakub, anaknya apa ayahnya? Ayah Nabi Yusuf. Nabi Yakub. Anaknya namanya Ayah Nabi Yusuf. berarti anaknya Yusuf. Ya iya Bapaknya itu. Yakub. Gitu kan gue bilang gitu tadi. Ya kan? Nabi Yakub, ayahnya Nabi Yusuf. Ya kan, menerima kabar nih. Ya kan? Bahwa Nabi Yusuf dimakan sama serigala. Terus dapat kabar kayak gitu, terus dia bilang, ya kan, pisabun jamil, gitu kan. Jadi ini terekam sama ayat Yusuf ayat 185 nih, surat Yusuf ayat 185 yang artinya, dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia Yakub, ya kan, dia Yakub nih, Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Tuh. Maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Gitu. Oh jadi cuma semuanya berserah sama Allah gitu ya? Iya. Ngadunya sama Allah. Ngadunya sama Allah. Lu ngapain ngadu-ngadu ke orang lain? Sosial media. Iya, ya. ngadu. Lu dikit-dikit ngadu. Status. Terus apa? Diomongin orang. Ngadu sama Allah ya. Nah, dapat solusi dari Allah, disuruh sabar. Pinter Ya Allah. Ya Allah. Akhirnya Gak sia-sia. anak murid gua pinter. Nah, tadi kan yang pertama udah tuh. Ya kan udah paham tadi. Udah bang. Yang pertama itu menahan amarah. Nah, lu harus redam amarah lu. Kalau ngadu sama Allah gitu kan. Yang kedua tadi apa? Sabar menahan godaan nafsu. Nafsu apa aja? Nafsu, semuanya nafsu. Lu mau nafsu makan kek, nafsu sama orang kek, nafsu apa kek. Itu. Tuh, ketika Nabi Yusuf beranjak dewasa, akil balik nih udah nih. Akil balik dulu. Ceritanya nih, dia dulu sempet
digoda sama seorang wanita nih, cewek nih, Gua dong. untuk melakukan sesuatu Oh, hubungan wow. yang dilarang. Ini kok belum gini? ya? Iya. Ngomongnya bener tangannya bang. Iya, gitu. Gini. Terus bagaimana nih dulu sikapnya Yusuf? Yusuf. Ya, sikap Yusuf, gitu kan. Langsung beliau berlindung, beliau Nabi Yusuf, ya kan, berlindung kepada Allah. Tarik malah ngejauhin itu godaan itu. Kalau kita makan, kita samperin. Serobot. Iya lah. Dia mah dia lari, ada godaan cewek nih, ya kan, Kabur. dia kabur. Lalu Nah, nyeruduk dulu ya mah. kalau gua digoda begitu. Nyeruduk. Iya, bukan jeruduk lagi gua mah. Tompo. Usel-uselan. Begitu. Ya namanya manusia, Iya, ya. ya kita bukan nabi ya. Iya, begitu. Oh, Nabi mah, aduh, bahaya dah. Udah sempurna. Hanya itu ya kan, sabar melawan godaan nafsu. Oh, nafsu apa aja dah. Gitu. Lu bisa nggak tuh? Lu pernah nggak digodain sama nafsu lu? Pernah bang? Apa nafsu apa? Semua. Yang paling susah yang kayak gitu tuh, yang Yang kayak kayak si gitu. Nabi alamin tuh, digoda sama lawan jenis. Lawan jenis. Lah digoda. Tergantung lawan jenisnya. Bener apa kagak begitu? Ya kalau gua mah emang ya Allahu alam ya. Itu mah yang namanya manusia dah. Udah intinya sabar melawan godaan hawa nafsu. Udah yang kedua, lanjut yang ketiga. Yang ketiga itu sabar menghadapi cobaan. Terus dibuat hidup gua cobaan mulu. Nah, semua orang banyak cobaan, enggak lu doang. Enggak jadi sedih. Cuman tarafnya beda-beda ya. Nah, itu dia mau cobaan apa kek ya kan, mau di lagi jalan sendal putus, nah itu cobaan. Cobaan juga ya. Cobaan. Mau lagi naik motor mogok, nah itu cobaan namanya. Itu cobaan banyak, cobaan bukan cobaan itu doang. Bukan cobaan hidup doang ya. Iya. Tuh. Dalam surat Yusuf juga Allah mengisahkan nih, ada cerita lagi nih, ya kan, sebagaimana sang raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Kok terbalik? Nah itu dia, ya kan, ya namanya cobaan, ya kan, terima aja, gitu. Pokoknya panjang lah cerita-cerita yang kayak gitu. Dari 3 poin itu, lu harus tahu nih. Sabar. Tiap orang tuh harus yang lu kendaliin ada 3 nih sabar. Yang pertama sabar menahan amarah, yang kedua nafsu, yang ketiga cobaan. Nah dari 3 poin ini apa yang lu bisa ambil? Yang paling gua tekunin sih kayaknya yang menahan amarah tuh bang. Menahan amarah. Berarti lu rokes sih emang aslinya. Enggak rokes bang. aslinya. Kayaknya kalau diomongin orang gitu, pengen buru-buru diselesain gitu. Soalnya nggak nyata tapi emosi. Nggak bakalan ngomong baik-baik nih, jadinya emosi itu kayaknya yang sekarang harus gua kontrol. Nah, amarah ya. Amarah Ya kayaknya amarah susah. pokoknya segala macam sabar nih, amarah, nafsu, cobaan. Lu sabar terus ya kan, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun. Akhirnya jadi Ntar orang akhirnya gitu. ya kan, setahun itu lu membuahkan satu tahun yang manis dalam jangka beberapa tahun kesabaran lu. Begitu. Amin ya Allah. Iya. Mau belajar bang Cia? Ya begitu. Ini belajar sabar dulu. Makanya jangan Gak rokes. cuma gua, mudah-mudahan yang teman-teman Vespa Story juga yang Amin. punya masalah seperti gue nih, yang gak bisa nahan amarah gitu ya, yang harus belajar sabar menahan amarah itu, mudah-mudahan bisa Bisa sabar. apa? Bisa apa? Bisa sabar, Bisa sabar. bisa lebih berlapang dada, lebih ya udah sabar. Ini mau buka juga lu harus sabar, ya kan. Maghrib bilang sama sabar, emang udah waktunya. Kalau udah waktunya ketok, ya kan, udah maghrib. Makan. Ya Gitu. udah. Intinya
3 poin itu kita udah dijelasin dalam Dari kata sabar, kata sabar. artinya dari sabar. Sabar udah ada beberapa poin tadi yang lu udah ambil kan. Semoga ada hikmahnya. Biar Oke. kata sedikit sedikit-sedikit. ya, walaupun sedikit, mudah-mudahan bisa diterima sama gua gitu. Amin. Bisa kedepannya nanti pelajaran-pelajaran yang bakalan Ustadz kasih ke gua, Cinta mudah-mudahan terus bisa gua pelajarin, akhirnya gua bisa menjadi manusia yang lebih sadar, manusia yang manusia. manusia yang memanusiakan Ya. manusia gitu. Oke, intinya selesai untuk tema sabar kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.